kita itu menerima apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sebuah ibarat, rezeki itu sudah tertakar dan jodoh itu tidak mungkin tertukar. Cocok. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq menasihati anaknya Musa Al-Kazim. Ini anaknya Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq ini punya banyak anak. Salah satu anaknya itu Musa Al-Kazim, dan anak bungsunya itu namanya Ali Uraidhi. Al-Imam Ali Uraidhi. Beliau berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu stagna." Wahai anakku, barang siapa yang qana'ah, yang nerimo apa yang telah dibagi oleh Allah, maka dia akan jadi kaya. Amin Allahumma. Amin. Kaya itu maksudnya apa? Kaya hati. Dia sudah nerimo apa yang dibagi oleh Allah, maka dia akan kaya hati. Orang yang kaya hati insya Allah bahagia dunia akhirat. Karena dunia ini, bapak-bapak, dunia ini Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan, Allah tidak pernah pandang lagi dunia ini. Berarti apa? Allah benci dengan dunia. Makanya dunia ini diberikan kepada orang mukmin, diberikan juga sama orang kafir. Allah memberikan dunia kepada orang mukmin dan orang kafir. Andaikan dunia ini berharga di sisi Allah, maka tidak mungkin orang yang tidak beriman itu bisa minum, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya dunia ini berharga, orang yang tidak beriman pasti tidak dikasih minum oleh Allah. Tapi karena tidak berharga, maka Allah biarkan. Ngerti nggih? Makanya apa yang dinasehati di sini, dia dinasehatkan kepada kita adalah kita itu menerima apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sebuah ibarat, rezeki itu sudah tertakar dan jodoh itu tidak mungkin tertukar. Cocok? Rezeki telah tertakar dan jodoh tidak tertukar. Apa maksudnya? Angel. Hah? Yang benar. Oh, yang benar. Oh, tenane. Nanti bilang gitu, nanti jadi statusnya nih. Setelah ini. Intinya apa? Intinya qanaah, ya, qanaah nggih. Ya, kata Imam Syafi'i, "Idza kunta dza qalbin qanu'in," apabila kamu punya hati yang qanaah, hati yang rimo, fa anta wa malikud dunya sawa, maka dirimu meskipun miskin dengan penguasa dunia sama, katanya. Kamu dan penguasa dunia apa? Sama. Apa sih tujuan dari harta? Apa tujuan dari dunia ini? Bahagia, tenang, nyaman. Orang yang mungkin hartanya tidak banyak tapi dia terima, maka dia akan sama derajatnya dengan orang yang kaya raya. Tenane. Harus dihukum nih gitu. Penalti ya, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Bikin tenang seperti ini, bikin tenang. Man qana'a bima qasamallahu lahu stagna. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga pernah bilang apa? La yakthur hammuk ma quddir yakun. Jangan terlalu galau, jangan terlalu gundah dengan apa yang terjadi. Jangan terlalu pusing dengan pendapatan Anda, dengan rezeki Anda, karena yang sudah ditakdirkan pasti terjadi. La yakthur hammuk ma quddir yakun. Farridha faridha wasakhit haram. Ridho, rela, menerima itu adalah kewajiban, sedangkan mengeluh itu haram. Maksudnya apa? Menerima ketentuan Allah itu adalah kewajiban, mengeluhkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah haram, berdosa.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini man qana'a bima qasamallahu lahu stagna, barang siapa yang menerima, yang qana'a dengan apa yang Allah bagi kepadanya, maka dia akan kaya hatinya. Wa man madda 'ainahu, dan barang siapa yang matanya itu melirik kemana-mana, ila ma fi yadi ghairihi, melirik apa yang dimiliki oleh orang lain, mata faqiron, mati dalam keadaan fakir. Ini mati dalam keadaan fakir ini maksudnya tidak punya harta, tapi dia tidak puas-puas dengan hidup ini. Pokoknya lihat orang ini pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Akhirnya apa? Orang yang selalu terobsesi itu seperti orang fakir. Dia terobsesi dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Akhirnya apa? Dia berusaha terus, berusaha, mati dalam keadaan fakir. Artinya apa? Dalam keadaan dia itu tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi ini perlu saya garis bawahi. Bukan berarti kita tidak boleh berencana. Berencana itu boleh, Pak. Yang penting jangan terlalu terobsesi. Jangan terlalu tamak. Semua yang dimiliki oleh orang lain mau dia miliki. Apa namanya, Pak? Serakah. Ada yang kayak gitu, Pak? Oh, banyak tuh. Di sini ada orangnya. Oh, enggak ada di sini, alhamdulillah. Oh, enggak mau. Saya pernah diceritakan itu ada, ini bersaudara, ini kakak beradik. Kakaknya beli ini, beli apa? Kakaknya beli TV. Adiknya nanti beli TV juga. Jadi itu bersaing terus, sudah habis-habis. Beli ini, beli motor. Dia beli motor yang sama, yang mirip itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kok kehidupannya jadi tidak sehat. Apapun yang dimiliki oleh saudaranya, dia pingin miliki juga. Meskipun harus ngutang, harus kredit, dan lain sebagainya. Nah, makanya apa? Makanya ini pegang, kita jadikan ini pedoman hidup kita, bahwa qanaah itu adalah jalan kebahagiaan. Dan keserakahan itu adalah jalan kehancuran. Mati dalam keadaan fakir. Wa man lam yardha bima qasamallahu lahu ittahamallahu fi qada'i. Dan barang siapa yang tidak ridho, tidak menerima apa yang telah dibagi oleh Allah, maka dia telah menuduh Allah. Dia nuduh Allah, ini Allah tidak adil. Na'udzubillahi min. Kenapa saya nggak dikasih? Itu seakan-akan kita nuduh Allah, Allah itu tidak adil. Kalau jenengan nuduh saya tidak adil, pantas. Saya bagi sesuatu, ini yang ada yang banyak, ada yang sedikit, pantas. Tapi Allah itu tidak boleh kita bilang Allah itu tidak adil, itu tidak boleh. Itu akan merusak keyakinan kita kepada Allah. Allah itu cuma dua sifatnya kepada hambanya. Kalau bukan rahmat, adil. Ngerti nggih? Rahmat itu ngasihnya berlebihan, banyak bonus, itu rahmat. Ada adil itu ngasihnya ya sekedarnya, sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan. Ngerti nggih? Tidak mungkin Allah itu zalim, tidak mungkin. Nah, orang yang tidak menerima ketentuan Allah, dia seperti menuduh Allah zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man istasghara zallata nafsihi ista'zama zallata ghairihi. Dan barang siapa yang menganggap kecil kesalahan dirinya, maka dia akan menganggap besar kesalahan orang lain. Wa man istasghara zallata ghairihi ista'zama zallata nafsihi. Dan barang siapa yang menganggap kecil kesalahan orang lain, maka dia akan menganggap besar kesalahan dirinya. Niki cocok Mas Doni status 2 niki, Pak. Status nomor 2 niki. Jadi kita itu kalau memandang kesalahan kita kecil, kita melihat kesalahan orang apa? Besar. Kita melihat kesalahan orang kecil, maka kita akan melihat kesalahan kita besar. Jenengan pilih yang mana? Nomor 2.
Jadi orang itu meskipun salah, meskipun tidak baik, kita anggap itu kemungkinan masih kecil dibandingkan saya. Makanya ada sebuah metode yang diajarkan oleh para ulama. Ketika kita itu berhadapan dengan orang yang melakukan dosa, kalau orang yang melakukan dosa itu lebih kecil daripada kita, maka kita bilang orang ini dosanya masih sedikit, karena dia berdosa umurnya masih kecil. Orangnya masih kecil, dosanya masih sedikit. Kalau saya sudah besar, dosa saya lebih banyak. Jadi melihat apa? Sisi positif dari orang lain dan melihat sisi negatif dari dirinya sendiri. Ketika melihat orang yang lebih tua, maka dilihat dia melakukan dosa. Wah, ini orang melakukan dosa. Orang yang lebih tua melakukan apa? Dosa. Orang ini melakukan dosa, tapi dia umurnya lebih dari saya, dan pastinya juga dia memiliki amal-amal baik yang mungkin saya tidak ketahui, yang lebih banyak daripada saya. Ketika ada orang yang tidak punya ilmu melihat orang yang punya ilmu melakukan dosa, maka dia itu akan berkata, ini orang yang berilmu melakukan dosa, iya dia melakukan dosa dengan ilmunya, akan tetapi dia juga beramal dengan ilmunya. Amal dengan ilmu, dengan amal tanpa ilmu, mana yang lebih afdol? Amal dengan ilmu. Sama orang alim melihat orang yang tidak berilmu, ketika dia berhadapan dengan orang yang tidak berilmu melakukan dosa, dia bilang begini, ini orang yang tidak berilmu ini melakukan dosa karena dia tidak ada ilmunya, sedangkan saya melakukan dosa dengan ilmu. Jadi selalu ada celah-celah kita itu melihat sisi positif dari orang lain dan melihat sisi negatif dari diri kita. Dengan itu insya Allah kita akan lebih banyak mengoreksi diri ketimbang mengoreksi orang lain. Sibuk dengan aib sendiri daripada sibuk dengan aib orang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang sedikit ini insya Allah bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dan semoga kalam orang soleh ini bisa menancap di dalam hati kita, bisa dijadikan sebagai prinsip hidup kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan hakiki kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.